Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Junia Wilayati dari kelas 7E, nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai resensi buku nonfiksi yang telah saya baca. Buku ini berjudul The Art of Money yang ditulis oleh Indra Ismawan. Buku ini diterbitkan oleh PT Media Presindo Utama yang merupakan cetakan pertama pada tahun 2022. Alamat penerbit buku ini berada di Jalan Cempaka Putih nomor 8, Deresan CTX, Gejayan, Yogyakarta. Ilustrator dari buku ini adalah Sugeng Dete. Penata letak dari buku ini adalah Arif Rahmat. Halaman buku ini berjumlah sebanyak 309 halaman. Nomor ISBN buku ini adalah 978 623 7254 942. Di buku ini terdapat biodata penulis yang terletak pada bagian halaman belakang buku setelah daftar pustaka. Ukuran buku ini adalah 14 x 20 cm. Buku ini menceritakan tentang seni mencari dan membelanjakan uang yang harus diketahui semua orang, dan juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam mengelola uang. Buku ini mengusik kita tentang makna uang, sebuah produk alat tukar yang berperan luar biasa dalam hidup manusia. Buku ini bukan menceritakan tentang cara instan menjadi kaya, tetapi mengenai pengelolaan uang menggunakan akal yang sehat dan juga secara rasional. Buku ini tidak hanya membantu kita memahami hal-hal dasar tentang uang, tetapi juga menunjukkan cara-cara praktis dalam memperlakukan uang secara tepat. Buku ini membahas detail-detail kecil yang akan mengubah keuangan kita ke depannya, dari pola pikir yang benar tentang apa itu uang, kesalahan-kesalahan tentang cicil-mencicil barang, dengan data dan hitungan yang lengkap. Hal yang membuat kita konsumtif karena terlalu banyak mengeluarkan uang lebih banyak dari yang seharusnya. Banyak kesalahan yang kita lakukan dalam mengelola uang. Ada beberapa perilaku dasar, khususnya orang Indonesia, yang membuat kemiskinan menjadi kepastian untuk dirinya. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Benar, jika kita menggunakannya di tempat yang keliru. Di buku ini terdapat banyak sekali para artis-artis dan influencer luar negeri hingga Indonesia yang diceritakan kisah-kisahnya dari awal mula kesuksesan mereka hingga mereka bisa sukses dan menjadi orang yang berbakat. Di dalam buku ini juga terdapat kata-kata motivasi dari para tokoh-tokoh terkenal, yaitu contohnya adalah Morgan Housel. Kata-kata yang diucapkan oleh Morgan Housel adalah, tak semua keberhasilan itu disebabkan karena kerja keras, dan tak semua kemiskinan itu disebabkan karena kemalasan. Ingat itu ketika menilai orang. Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik 2016 adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dengan besarnya pengeluaran. Kenapa pengeluaran? Karena itu lebih mencerminkan kualitas konsumsi manusia. Intinya, jangan sampai keuangan kita seperti yang ditunjukkan oleh peribahasa kuno yang berbunyi, besar pasak daripada tiang. Peribahasa kuno tersebut muncul bukan tanpa alasan, dan ia masih relevan hingga detik ini. Untuk menghindari besar pasak daripada tiang, hanya ada dua cara, yaitu menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Kalau tidak bisa menaikkan pendapatan, mau tidak mau harus mengeluarkan pengeluaran. Jangan mempertahankan pengeluaran dengan konsekuensi harus berhutang. Tapi dalam pengelolaan keuangan, musuh kita adalah diri kita sendiri. Ini adalah pertarungan yang sulit karena kita harus melawan diri kita sendiri. Yang harus dikalahkan adalah diri sendiri. Hasrat akan kenikmatan, keinginan dipuji, dihormati, dan lain sebagainya. Bahkan bagi mereka yang sukses secara finansial, kegagalan mengalahkan diri sendiri bisa berakibat fatal. Maka perjuangan kita adalah melawan konsumtivisme dan hedonisme. Melawan konsumtivisme dan hedonisme hanya bisa dilakukan dengan nalar rasional. Kita hanya menunda bersenang-senang, bukan meniadakannya. Hanya ada dua pilihan di hadapan kita. Apakah kita akan menikmatinya sekarang atau bersabar dan menikmatinya di masa depan?
Untuk penilaian kelebihan buku ini, yaitu di dalam buku ini terdapat warna yang menurut saya sangat pas dengan kisah-kisah yang dibahas. Dan juga warna-warna yang terdapat di buku ini tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu mencolok. Lalu bahasa yang digunakan buku ini sangat mudah dipahami, sehingga bagi pembaca yang membaca buku ini dapat memahami cerita yang diceritakan buku ini tanpa harus berpikir dengan keras. Untuk penilaian kekurangan dari buku ini, yaitu terdapat pada cover buku. Warna cover buku depan yaitu putih, dan juga cover buku belakang juga putih. Warna cover tersebut adalah keduanya berwarna putih, sehingga warna cover tersebut dapat dengan cepat memudar dan juga cepat kotor. Sekian resensi buku non-fiksi dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata maupun pengucapan, karena saya di sini hanya ingin berbagi ulasan saya setelah membaca buku non-fiksi The Art of Money, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.